sering selisih paham ya kan. Cuman itulah perdebatan-perdebatan seperti jalankan ini. Kalau nanti kata dia kan, banyak kali kau pun berita-berita ngangkat. Malas aku lihatnya, nggak aku naikkan ini ya. Nah, terus aku bilang gini, kalau nggak dinaikkan nanti nggak ada kerjasama. Jadi kayak mana nanti kita kehidupan kita intip ini gitu kan? Nanti juga aku pikirkan dulu kata dia gitu ya kan. Nah, ya udahlah kalau memang apa, aku bilang lah nanti sama orang itu, maaf lah ya, nggak bisa lah naik ke intip kayak gini. Oh jangan dulu, nanti aku ini bagaimana supaya tidak kelihatan cara kenaikan di ini nih pakai persentase ininya kata dia. Nanti di slide itunya kata dia gitu. Iya. Memang dia orangnya bilang lah ya, idealis lah aku bilang. Betul. Karena kalau apa-apa itu dia butuh, cuman diturunkannya aku untuk jangan dia yang mengapainnya, pasti aku yang disuruhnya. Kalau lobby dulu itu, disuruhnya aku duluan. Udah, nanti kalau udah nih katanya gini. Jadi enggak, kalau enggak jadi udah kita cari lagi gitu. Waktu kita diwaspada sama-sama pun, Ahmadi itu sangat idealis. Tahu? Setapannya pengetahuan aku, tidak pernah dia menerima amplop dan uang. Tidak pernah. Bahkan ya, agak aneh, dari show musik saja, ada satu show musik. Waktu itu Iwan Fals jalan, itu kan uang terima kasih. Dia tidak mau terima. Aku bilang, ini orang bukan bayar kita untuk masukkan beritanya. Tapi berita ini karena layak. Nah, tanpa uang ini pun kita muat. Tetapi dia mau ngasih ucapan terima kasih. Nah, dia bilang apa? Kalimatnya begini. Tidak ada berita yang boleh masuk ya dengan atau tanpa uang. Jadi uang itu tidak menentukan berita itu masuk. Iya betul. Tapi kalau beritanya bagus, tapi dia di situ. Karena pers sekarang dengan dulu kan beda. Dia kan diajar Pak Said. Dia murid Pak Said. Dia pers perjuangan. Nah, ketika sudah masuk ke masalah-masalah bisnis, orang kan harus mengangkat berita juga. Harus ada berita promosi. Bagi dia tuh hitam putih. Tapi kemudian untung lah ada Nelly di samping, bisa ada perimbangan. Ketika Dewan Pers katanya kan, media harus terverifikasi Dewan Pers. Saat itu kan pemret kami dia, tapi kan dia belum ada kartu UKW utama. Jadi aku bilang gini, kalau nggak ikut aja lah UKW ayah, aku bilang gitu kan. Aku nggak pernah ikut UKW. Aku, masternya ini. Dewan Pers itu dulu pun yang buat ujian itu aku, kata dia gitu ya kan. Masa dia diuji ya? Jadi kayak mana, aku bilang gitu kan. Kita harus mengikuti ini, kalau enggak nanti kita nggak bisa ikut kerjasama dengan pemerintah, aku bilang gitu ya kan. Gini aja lah ya, carilah orang ya. Carilah orang. Tapi yang aku tahu orangnya, yang aku kenal, yang aku ini. Itulah anak mahasiswanya, anak teater profesinya si Dharma Lubis itu. Ya, Dharma. Lubis itulah karena dia udah utama ya kan. Aku minta lah sama dia. Oke, katanya. Oke, disitulah. Ketika pas proses-proses ke Dewan Pers, itu kan terlalu jelimet, ya kan? Terlalu jelimet, ku iniin apa semuanya. Apa dibilang dia? Nggak penting sama dia itu ikut-ikut Dewan Pers. Bilang sama dia ya, nggak penting. Udah, nggak usah katanya. Tapi karena aku merasa gini, kalau nggak ku ikutin, inilah memang zamannya. Jadi harus diikutin gitu ya kan. Diam-diam lah ku persiapkan, ku ini. Ya. Lolos ya kan. Pas mau ini bangun mau datang ke kantor kami, ditunda. Marah lagi dia di situ. Kurang ajar. Aku udah nunggu dia nggak datang. Besok pula boleh. Jadi pagi-pagi aku datengin JH Bangun ke Hotel Aston. Aku bilang sama JH Bangun, Bang, gara-gara abang aku dimarahi suamiku. Abang tahu suamiku itu siapa? Aku bilang gitu kan. Esat lagi loh bang. Aku bilang gitu kan. Hah? Punya dia rupanya nih? Iya. Kalau abang tidak datang ini hari, dia nggak mau terverifikasi. Aku bilang gitu kan. Terus apa kata dia? Iya, aku jam 3 nanti datang ke kantormu, kata dia. Iya. Dia mau ke kantor yang lain, nggak jadi ke kantor kami lah dia. Di situ dia bilang gini,
Oh, aku baru puas kayak gini. Tapi aku masih ganjal. Kenapa mesti dielakkan 1 hari, kata dia gitu kan. Udah terverifikasi, menunggu terverifikasinya, dia bilang ini, bagus. Dia nggak pernah mengakuin aku itu bagus. Lalu tapi dia bilang sama orang, kalau nggak Mama Amor nggak bisa ini kita terverifikasi. Tapi dia nggak pernah mau bilang sama aku. Cuman aku tahu dia itu udahlah, aku anggap namanya suami, ya udah biasa-biasa aja gitu. Jadi Nel, satu catatan dari aku, yang dia bilang itu benar. Aku juga termasuk orang yang tidak begitu setuju dengan uji kompetensi itu. Uji kompetensi itu tidak dari ujian, itu dari pengalaman. Ahmadi itu 50 tahun lebih jadi wartawan, masa mau diuji pula? Jadi Pemret sudah pernah, mau diuji pula lagi dengan tes surat untuk jadi Pemret. Iya. Nah, tapi udahlah, yang dia lakukan terhadap Nelly itu baik, ya. Iya. Jadi sekarang Nelly sudah bisa berpikir kritis dan melihat ya bahwa peraturan jalan, tetapi kata orang Padang ya, apa ya, lalu kena orang, lalu kena dia, Pak. Nah, dia kerjakan dia pekerjaannya. Lihat berita-berita dia. Kalian Intip News berapa bulan lalu terpilih sebagai peringkat 8 dalam akurasi berita. Iya. Yang paling tinggi. Udah hebat itu dari beberapa medsos Dr. Del. Termasuk akurasi yang tertinggi. Itu luar biasa. Itu yang jaga Ahmadi. Nah, ini sekarang tugas Nelly untuk menjaga itu. Iya. Nah, kami sebagai kawan-kawan, apalagi aku sebagai kawan dekat ya, yang sama-sama merintis karir jurnalistik, itu akan membantu terus. Kita mungkin bahkan banyak menulis tadi itu. Iya. Aku sampaikan sedikit lah. Sangat padi ini. Aku kenal dia tahun melalui Edi doang. Itulah aku kenal dia. Tahun berapa aja? Puluhan lah. Puluhan. Melalui Edi doang. Kemudian aku tahu tadi ini dia cerita semua. Dia pernah jual koran di Kertapi. Dia pernah jadi pengamen di Jakarta. Akhirnya aku tengok orang kiri kanan, lalu ada Palembang, aku baiklah. Nama Siron Jasa, itu tahu nama dia Rojas Panjaitan. Iya. Nggak tahu. So nggak ada cerita sama aku lah. Aku ikut teater dia, aku pernah kemana-mana, semua pelatihan. Dan aku tengok ini soal uang itu yang tahu. Tadi itu tak pernah menerima amplop. Iya. Tidak pernah. Bagaimana kami mendaki gunung, dia masak ikan teri, teri bola itu istilahnya. Sedikit nasinya, pokoknya berangkat. Kami pernah lomba lintas pantai abadi ini. Aku sampai sekarang kok ingat pentakut. Bayangkan dari Selam Buah kami ke Pantai Cermin, jalan kaki sepanjang pantai, itu ular semua ya Pak. Alhamdulillah karena itu sehat. Jadi banyaklah orang juga testimoni di medsos aku. Kalau nggak ada tadi aku nggak bisa nulis. Itu banyak itu semua banyak penulis kuda. Ahmadi lah membela. Dan kebetulan salah satu aku juga paling banyak masuk waspada. Bahkan pernah sampai bikin 3 tulisan pas. Ya pokoknya tawar baik lah, lanjutkan. Terakhir kami kan kontak kemana pun dia pergi saja. Di WhatsApp itu kan tulisan aku, materi aku juga ada. Kemudian terakhir kami kan membuat berita, termasuk salah satu yang terakhir itu Bobby menyatakan menstop itu uang untuk ahli untuk kuburan itu, penggali kubur. Ahmadi marah, dikeluarkannya dan tempo seminggu. Setelah itu Bobby menarik. Ada beberapa masalah yang selalu Ahmadi lah yang membuat tulisan terakhir kan ada. Sudah 100 pembacanya ya. Dia tempat telepon baru aja sudah 100 pembacanya. Jadi ini orang baik lah ini. Ya, Dr. Del ya. Ya, awak boleh juga lah sedikit ya. Oh ya. Awak tidak penuh di media, tapi kami pernah sama di Otonom itu. Itu kan khusus untuk Parlemen Watch ya. Memang kalau Bang Ahmadi ini keras. Kalau berita yang fakta bagi dia tak boleh disimpan-simpan, disembunyikan. Satu kali dia menghantam Bang Jahrin Piliang, kawannya Bang Jaya. Waktu itu duduk di DPR. Aku bilang, Bang, ini nggak usah kita angkat. Kena kawanmu ya. Jadi memang nggak ada kompromi sama Bang Ahmadi. Sehingga, tapi hatinya lembut ya, hatinya baik. Ya, seniman dia. Kami kan dulu dapat tempat di di rumahnya
yang sekarang menjadi McDonald itu dekat waspada. Waspada. Di situlah kami tinggal. Buka baju lah di situ. Oh, di belakang tuh ya, rumah Ibu Ani itu situ. Iya, itu. Jadi kadang-kadang awak yang takut-takut nengok dia kalau mengangkat berita, tapi bagi dia itulah kebenaran. Dan bagi saya sampai sekarang saya salut. Dan satu kali pernah dia bilang, "Dokter, kau jangan berubah ya, walaupun di posisi mana kau ya. Kau dokter idealis, jangan kau berubah." Itu saya kenang seumur hidup saya itu. Ya kita pegang itu ya. Madi ya. Bang Alis, secara overall Bang, lihat Bang. Ya, saya memang tidak seperti apa yang dikatakan oleh Idrus tadi, intens begitu dengan almarhum ya. Terlebih-lebih barangkali setelah MPC ini ada, ya itu baru kita setiap Sabtu kita selalu berkomunikasi. Walaupun sebelum-sebelumnya nama beliau memang selalu terdengar oleh saya kan begitu, ataupun semua barangkali masyarakat kenallah siapa Atmadi kan begitu. Nah memang ada hal yang mengejutkan karena ada satu yang sempat hampir saya menyesal kan begitu ya. Yang terakhir-akhir saya menjanjikan untuk mengirimkan obat sama dia. Iya, ditanyanya pas itu Bang ya. Iya, pas hari Sabtu kita siap siaran, saya bilang mana alamat pokok, saya kirim. Jadi akhirnya kan karena kebetulan kesibukan pada Sabtu itu lupa, hari Minggu itu pun tokonya nggak buka, terpaksa pagi-pagi hari Senin, saking takutnya kena marah sama almarhum tadi, pagi-pagi itu langsung saya gedor yang punya toko herbal untuk bisa langsung siang itu saya suruh kemanaan untuk ngantar ke rumah. Itulah yang kesan terakhir yang saya apakan. Walaupun di dalam siaran kita kadang-kadang berkomunikasi, kita joke, sering ketawa-ketawa sama dia. Tapi yang saya tahu seperti apa yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Del Yozar tadi, apa yang disampaikan oleh Jaya atau Hari yang sekian lama sudah bergaul. Saya juga menjamin bahwasanya almarhum Atmadi adalah orang yang baik. Allah akan menempatkan dia di tempat yang sebaik-baiknya. Allah ampunkan dosanya. Allah terima amal ibadahnya sebagai orang baik dan letakkan dia di jannah. Amin. Itu aja barangkali saya. Jadi terima kasih Bang Alis, Nelly. Ya, mari jalani hidup selanjutnya dengan semangat Atmadi. Iya. Dia adalah kawan kita dan dia akan tetap jadi kawan kita. Jadi, kan kita habiskan sampai di sini dulu ya. Kira-kira ya. Oke. Jadi kawan-kawan, mari mengenang Atmadi dalam hati dan mari kita terus bekerja. Hati-hati terhadap COVID. Curigailah setiap demam, curigailah setiap apa yang terjadi pada diri kita. Oke. Makasih semua Dokter Del. Terima kasih sekali. Ya, tetap terus. Ya. Oke. Oke ya. Oke. Assalamualaikum. Salam.